Akibat kelebihan muatan dan diduga tidak mengecek kondisi jalan, truk bermuatan tangki besi berukuran besar tersangkut di jembatan penyeberangan orang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di Jakarta Timur, setelah menangkap anaknya, polisi meringkus satu tersangka lain pelaku pembunuhan wartawan di kawasan Kramat Jati. Berikut informasinya dalam Kilas Metropolitan. AE, tersangka pelaku pembunuhan Firdaus Parlindungan Pangaribuan, seorang wartawan, dibekuk anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat 29 Juli. Tersangka diringkus saat bersembunyi di Pulbes Antar Lintas Sumatera di Pekanbaru, Riau. Polisi menangkap tersangka AE dari keterangan anaknya, MRS. Tersangka MRS dibekuk polisi di lokasi persembunyiannya di Jalan Caman Raya Jati Kramat Jati Asih Kota Bekasi, Senin malam 25 Juli. MRS, pemuda 24 tahun ini bersama AE dan seorang temannya disangkakan menganiaya Firdaus Parlindungan hingga tewas di depan rumah korban di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Senin siang 1 Agustus, Kapolres Metro Jakarta Timur menyebut korban menegur tersangka MRS karena tersangka buang air kecil di depan rumahnya. Tidak terima dengan teguran korban, ketiga tersangka lantas mengeroyok korban. Korban tewas dengan luka senjata tajam di kepala, telinga, dan wajah. Polisi hingga saat ini masih memburu satu tersangka lain. Akibat kelebihan muatan dan diduga tidak mengecek kondisi jalan, truk bermuatan tangki besi berukuran besar tersangkut di jembatan penyeberangan orang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, truk tersangkut di JPO Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi sejak pukul 2 dini hari. Truk melaju dari arah Tanjung Priok dengan tujuan Gresik, Jawa Timur. Diduga, tim survei pengawalan truk tidak mengukur ketinggian tangki besi dan tinggi JPO di Kota Bekasi. Akibatnya, pada Senin pagi terjadi kemacetan lalu lintas hingga belasan kilometer di Jalan Jenderal Sudirman, baik dari arah Bekasi menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Anggota kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi memberlakukan kontraflow dan one way atau sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga mengonsumsi minuman keras saat berkendara sepeda motor, 4 pemuda di Kota Jambi tewas akibat kecelakaan pada Minggu dini hari. 1 orang lain luka parah. Di Gianyar, Bali, sebuah mobil penjual tahu bulat tersangkut di atas bangunan pura. Pemilik rumah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi masih belajar menyetir. Warga di Jalan Raya Batu Bulan, Gianyar, Bali dihebohkan dengan keberadaan sebuah mobil untuk berjualan tahu bulat yang tersangkut di atas bangunan sanggah atau pura keluarga. Menurut pemilik sanggah, Made Sadrah, kejadian ini terjadi pada Senin dini hari lantaran sopir masih belajar mengemudi. Pemilik sanggah berharap agar pengemudi mobil memberikan ganti rugi baik perbaikan bangunan yang rusak maupun biaya upacara sesuai tradisi Bali. Di Bantul, Yogyakarta, sebuah truk bermuatan tanah untuk media tanam terperosok ke jurang di Jalan Imogiri Delingo, tepatnya di seberang Bukit Bego pada Senin. 3 orang yaitu sopir truk dan 2 kernet menderita luka parah dan ringan. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Bantul, kecelakaan terjadi ketika rem truk gagal berfungsi saat melintas di jalan menurun dari arah Mangunan menuju Imogiri. Sopir lantas kehilangan kendali sehingga truk menabrak pembatas jalan dan masuk ke jurang sedalam 5 meter. Hingga Senin sore, truk masih berada di lokasi kejadian. Di Jalan Sudirman, Kota Jambi, 4 pemuda tewas akibat sepeda motor yang mereka kendarai terperosok ke parit pada Minggu dini hari. Pada Senin siang, Kasatlantas Polrestabes Jambi menyebut kecelakaan melibatkan 2 sepeda motor. 1 sepeda motor dikendarai oleh 3 orang dan 1 lainnya dikendarai oleh 2 orang. Sebelum kecelakaan, kedua sepeda motor melaju beriringan dengan kecepatan tinggi dari arah Taman Makam Pahlawan di Jalan Sudirman. Saat melintas di jalan menurun dan menikung, pengemudi kedua sepeda motor hilang kendali. Akibatnya 1 sepeda motor masuk ke parit sedalam 3 meter, sedangkan 1 sepeda motor lain menghantam tiang pembatas toko. Selain menewaskan 4 orang, 1 orang luka parah dalam kejadian ini. Polisi pun menyatakan sempat mencium bau minuman keras saat mengevakuasi jasad korban. Jenazah korban sudah diserahkan kepada keluarga, sedangkan korban luka masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.